akan memilih juga. Dan kalau kita melihat dari apa yang terjadi di game yang pertama nih Lim, apakah memang ini adalah pilihan yang oke? Terutama kalau kita ngomongin soal second pick yang tadi udah sempat dipertanyakan dan ternyata diefisiensikan dengan bagaimana EVOS yang ternyata mengambil Suyo Granger langsung melepaskan Joy dan juga salah satunya ada Harit. Tapi direspon dengan Provius, namun sekarang Provius dibuang ternyata. Iya ya, mungkin bisa jadi kan dengan konsep yang sama atau mirip seenggaknya. Tapi hero-hero kritikalnya, hero-hero bahayanya ditutup. Contohnya Provius. Ya, Provius dengan adanya dash ability tentu akan sedikit lebih mengancam ya sebenarnya. Jadi otomatis dash ability tersebut akan kena stop berkali-kali. Ya, itu dia. Sir, what's your comment? Itu mungkin untuk menutup tidak adanya Anafel yang akan bersinar. Tapi kali ini mereka berani banget untuk ngebuka Harit. Mereka ngebuka Harit kembali. Dan apakah kemungkinan besar di kanan ada respon yang berbeda? Yang dipastikan mungkin ada Granger. Apa malah mau Joy dulu di sini? Tapi yang pasti badangnya udah tutup ya. Ini kelihatan juga kan tadi badang yang penting banget sebetulnya. Untuk teman-teman dari Bigetron udah nggak ada. Dan gue rasa kayak Harit tadi oke, gue Harit emang. Iya. Emang gak ada space-nya aja. Kayaknya emang kayak mungkin ada beberapa misplay yang terjadi kayak dia ikutan ke portal jadi dia lepas landingnya dan sehingga membuat Erlan farming secara bebas dan mungkin itu yang menjadi kendala di game yang pertama ya. That's it, Harit. Sebagai first pick juga masih cukup pede pastinya dari Eman. Dulu bahkan kayak ketika di turnamen sebelumnya dia di Snapdragon berarti di CSPS. Banyak yang bilang kayak mendingan kasih Granger Eman walaupun matikan daripada ketemu Haritnya. Betul. Karena Banyak yang kayak ada pertimbangan khusus lah. Karena Haritnya itu bisa yang diem ya kan, nggak kelihatan tapi pas lihat aslinya serem, Bener. ya kan? Aslinya ternyata wah mengerikan. Mengerikan aslinya. Kita biasanya lihat Berbeda dengan fisikal, Iya. apa di kasarnya di media, oh kalem. Kalem. Aslinya Mengerikan banget. wah, Tapi ini dia responnya bagus banget sih. Cip juga langsung diambil prioritas atas loh, Be. prioritas atas kayaknya untuk ngejawab juga ya nanti ketika dalam team fight. Mungkin curtain call-nya nyangkut ke Harit juga bakal jadi bonus. Wah itu udah PR banget sih Itu itu. nggak bakal bisa dash dengan even zaman force sekalipun. Nyangkut-nyangkutan itu. Nyangkut pasti. Yang satu mau mundur, yang satu maunya maju. Wah itu udah Terjebak sesuatu. langsung dari situ. Tapi respon cowok udah wow. Wait a minute, Nolan. Biar pasti Nolan ini bakal jadi jawaban yang bagus banget untuk ngerespon farming early ya dari Suyo. Hanya saja pembedanya di sini, Le, menurut gue. Nolan kayaknya fine-fine aja loh untuk di pick di bawah dibandingkan dengan pick atas seperti ini. Mungkin ada pertimbangan khusus yang kayaknya aku lebih suka kalau ambil hero mid lane dulu mungkin atau ambil hero untuk ya look-nya dulu mungkin. Tapi gini, Be, mungkin kalau misalkan memang dari tim analisisnya EVOS dapat info gitu, Be. 2 hero sisa yang bisa di-ban. Mungkin bisa larinya ke Joy dan juga Nolan. tapi ya jujur ya, Aku mikir malah Alpha sih salah satu. ya gua Alpha tadi gini, Iya. gua ngeliat Nolan ini bener-bener resiko tinggi banget Lim. Iya. Karena resiko yang harus diambil oleh Anafel adalah early game-nya. Dia punya beban berat di early game, gimana caranya dia bisa dapetin point kill banyak, karena di mid tuh late game dia kan bingung nantinya. Tapi jujur Nolan ya, Nolan level 15. Lihat deh nanti kalau memang patternnya sesuai. Bukan yang free ya, bukan free. Oke. Lumayan terganggu, tapi lihat level 15 akan cepat banget. Pasti, karena farming speed dari Nolan kuat banget. Bahkan Dan kayak itu Joy untuk Nolan. mengimbangi Suyonya. Mungkin dengan tujuan Suyo ambil objektif, tapi Nolannya bakal crossing untuk ambil purple Purple, buff iya. atau orange buff. Bahkan itu kayak- bakal jadi pertimbangan kali. Bedanya sama Joy itu ritmenya harus kena target. Iya. Nolan enggak. Nolan Jadi dia enggak. bebas, lebih Tapi bebas. Nolan- Gauge-nya no target dia. Tapi Itu kalau dia. tanpa ada energi dan invite jungle dari tim EVOS berhasil, ingat di EVOS loh, Raja Hutan. Iya ya, maksud Kalau dia gua masuk masuk ke dalam, gimana caranya? Nolan ini bisa bertahan. Sekarang dia butuh front laner selain Chow. iya, ya, maksudnya konsep dari Nolan ini sama sebenarnya dengan konsep Joy tadi. Betul. Intinya farming dan mirror. Farming Sebisa mungkin. sih. Tapi mungkin farming speed yang beda ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin Joy, mungkin lebih agak sedikit ya santai. Tapi kalau misalkan sudah ngomongin Nolan, farming speednya udah sangat-sangat luar biasa cepat. Fracture-nya bisa pakai buat clear wave atau Bahkan bisa kayak buat escape. itu dia, kayak mempercepat jalan pun kadang ada yang pakai, Be. Iya. Kayak udah habis jungle ini, dia habis ngambil jungle lawan gitu kan, pakai fracture sekalian buat cabut. Itu banyak yang pakai. Ya, jangan lupa ya, karena kita tahu sendiri bahwa dengan adanya Fracture, apalagi Fracture di patch yang terakhir untuk Nolan ya, ketika dia berada dalam keadaan 40% cooldown reduction, ultimate-nya cuma 9 detik kokolin. 9 detik itu sangat cepat sekali. Dan sakit loh, itu jangan lupa. Sakitnya itu yang harus diperhatikan. Tapi ya memang agak tricky sih. Combo Nolan juga
nggak gampang kena lah ya. Walaupun sekarang Vector udah dibantu loh. Udah dikasih sedikit efek slow kan. Biar dia nggak gampang kabur dari X-nya itu loh. Dan kita bakal lihat. Ini apakah akan ada Nolan yang bolak-balik terus? Ke jungle pasti, Ji. Ya, kalau jungle dia nggak masalah. Jungle Iya. musuh kan targetnya kan Profesor udah bilang. Sama Kolim udah bilang. Berani untuk mirror masuk ke dalam. Bolak-balik terus gak? Kalau nggak bolak-balik itu akan ada kerugian tuh. Itu juga harus dihitung. Sekarang kondisinya. Kenapa harus dihitung? Bisa nggak dia kalau misalnya ketangkep sekali nanti ada Cici dan juga Hylos lagi bersamaan. Di laningnya Cici dan Hylos, berat bos dia bisa kabur. Where there's light, Lui yang muncul sekarang. Wah, ini beda lagi Ini kasusnya. bagus nih gameplaynya nih kalau misalnya ada lo ini. Ini beda sama statement yang mungkin tadi kita udah sempat lontarkan. Oh my god. Hilda juga lumayan enak sebetulnya. Iya, ngebuka vision juga ya, ngebantuin biar nanti Luoy-nya bisa lebih mudah untuk menargetkan diversionnya. Dan aku ngerasa apa respon dari Natko, apakah dia bakal membawa Valentinanya kembali, karena aku merasa Valentina adalah tipikal hero yang cocok juga untuk merespon adanya Hilda, lalu pencurian diversion juga, sama-sama memainkan Luoy juga kan kemarin Natko. Kalau balik ke utility gimana, Be? Kalau utility aku lebih suka Vexana. Iya, Vexan. Ya, karena ada Nolan kan. Jatuhnya kayak untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, karena Haritnya ini bakal bebas kan. Kalau nggak ada yang pegang sama sekali. Mengandalkan stun Hylos doang, gue rasa lumayan susah. Tapi Nover ya. Wow. Ini untuk metal detektor yang sesungguhnya. Itu baru deh. Ini bakal ada scanning kiri kanan depan belakang. Ya, apalagi menuju ke belakang ya, sebelum mungkin ketika kita tahu sendiri kalau misalkan ada momentum diversion yang tepat, Itu teori. itu teorinya langsung Itu ke belakang. teorinya. Pasti. Tapi sekarang gimana King Natko yang lebih muncul lebih dahulu sebelum Dinosaurus. Berhasil nggak dia mainin dari ultimate? Itu dia. Dan ultimate juga cooldownnya nggak secepat itu, Ji. Yes, Maksudnya itu dia. benar-benar harus diperhitungkan. Mungkin ya, dari Astral Spear-nya iya bisa di-spam. Tapi tetap harus hati-hati juga. Astral Echo yang Astral Echo. harus benar-benar on point yang menjadi concern dari sosok seorang Kolim. Oke, kita lihat EVOS memenangkan game yang pertama dengan total dominasi. Apakah itu menghancurkan mental dari Bigetron Esports atau sebaliknya? Mereka akan memaksa dan mematahkan gigi EVOS di game yang kedua dan memaksa di game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of death. Ya, ini dia. Farming speed dari Nolan ya, yang mungkin memang di MPL nggak terlalu sering kelihatan juga. Tapi kalau kalian mungkin sering bermain ranked, ini salah satu top pick juga untuk assassin di tier tinggi. Betul. Yang bisa respon Suyo ya lebih tepatnya. Apalagi Tapi- untuk jadi mungkin pengganti dari Joy. Cuma ya lagi-lagi untuk dash ability-nya perlu dipertimbangkan kembali nih untuk Gouge-nya. Tapi mungkin walaupun tier masih tinggi, cuma penggunaannya sudah agak cukup turun lah ya. Ya kalau intinya kalau Joy yang lepas tetap Joy dulu Ji, gitu loh. Joy Iya. Suyo lepas itu dulu. Atau kalau misalkan ngomongin soal popularitas kayak Hayabusa juga salah satunya lah. Cuman kalau Masih ada kali ini link. berbeda. Kalau misalkan ada ini loh, tugas dari jungle. Ada yang tugasnya farming kill, ada yang tugasnya kill. Nah kalau Nolan menurutku tugasnya farming kill. Oke, dan lihat, keretak sambal kembali dari Albert dikeluarkan begitu saja. Kalau tadi mungkin kondisinya agak maju ke depan, mungkin itu berbeda. Tapi lihat, terpasukan dari tim EVOS, mereka akan terkena first blood dari seorang Kay. Karena Luke sudah datang menuju ke mid lane, tandanya sebentar lagi pergerakan Annabelle. Oke, fracture-nya ngetes apakah itu aktif atau enggak, tapi ternyata aktif. Aktif berarti ya, Aktif. udah tes tadi. Aman Iya, ya. Aman, fracture-nya bisa dipegang. Tapi cooldownnya juga memang gak lama. Sekitar 20 something lah. 15. Di awal tuh masih lumayan cepat juga sebetulnya. Ngelihat dari responnya teman-teman Bigetron yang berkumpul di mid lane tadi 4 orang dan dia makan midnya positif banget sih. Selain dapetin first blood, dia juga ngebuang flicker dari Natko. Iya, flicker dan Natko itu yang mahal soalnya. Karena kondisi saat ini adalah dimana Natko nggak punya flicker dan kondisi yang menuju ke arah turtle, Natko nggak bisa berdekatan. Dan dia belum punya Astral Echo sekarang. Baru mau. Belum siap ya untuk tingkat besar ya. Belum. Tadi cepet banget loh Anavel, dia nungguin spawn dari Rokusanya. Ya, dia benar-benar mempertimbangkan dan memperhitungkan juga ya. Dia Mungkin udah nunggu di situ, belum spawn padahal. Gila, di freeze terus. Oleh para pasukan dari tim Bigetron di arah goldnya. Sedangkan kali ini di turtle-nya di reset. Oke. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Dan kali ini kondisi dari seorang Natko udah punya Astral Echo. Ini tanda tanya dan bahkan duel second yang on point. Langsung berhasil mendapatkan Reke. Tanpa ada following up sama sekali membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan Reke.
Karena Regi juga tidak pakai Vengeance, Regi kali ini menggunakan Flicker. Oke, make sense kenapa instan banget ya. Dan ya memang sih gerakan-gerakan yang harus dilakukan Diversion. Surprise! Happy birthday, Heki! Kali ini berhasil dimakan ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Bigetron. Lihat, Albert bakal ke atas ke bawah, nggak bisa berbuat banyak karena ini Bigetron udah full dominasi dari awalnya. Eman kali ini membuat sosok Erlan terperosok mundur bahkan. Lihat, Eman bakal full untuk mendapatkan plating dengan satu wave yang dia miliki. Kayaknya lumayan lah ya, walaupun nggak full pun tetap ini udah keuntungan karena dia solo plating juga. Burst Pathway. Eman, Burst Pathway, zaman bos coba dipasang dengan tidak ada mana kali ini Eman. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan flicker, tapi ternyata Rico di depan sana, dia sadar akan ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan dirinya, Light. Iya, ini sama halnya sih dengan Ki dan juga Albert ya. Ketika mereka coba untuk offense, biasanya selalu ada backup juga. Tapi ini akan dipaksa harusnya Eman, dia akan coba keluar. Informasi didapatkan dengan adanya Light di depan sana. Tapi nampaknya kalau kita ngelihat dari EVOS mereka agak lebih kalem dibanding game yang pertama ya. Ya, mereka coba buat react dulu ya. Apa yang sudah didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron. Mereka dapetin early game-nya, tempo tentu akan dipegang. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Ki, sekarang dia udah mulai nempelnya sama Erlan dulu. Untuk bisa memenangkan matchup di area gold lane. Karena kayaknya terlalu under dari segi goldnya. Kalau nggak mau dengan perbedaan 600 gold aja ini udah mulai berasa nih harusnya pelan-pelan. Jadi secara di gold lane-nya aja udah kalah dari segi gold. Mau nggak mau Bigetron harus memberikan ekstra nih perhatiannya. Di luar dari gold lane-nya yang tertuju ternyata sekarang ke Regi, ke XP lane lagi. Annabelle sudah berada di level yang ke-9 dan Albert baru mendapatkan level yang ke-8. Ya, mereka lihat juga Regi ini dalam under kondisi untuk dari segi laningnya. Jadi becek Reginya supaya turtle yang kedua bisa diamankan Bigetron tanpa ada kontes yang berat. Tapi gerakan EVOS biasanya memang dimulai dari turtle kedua. Seperti di game yang pertama tadi. Dan ya, gold lane seperti biasa akan dibiarkan terlebih dahulu dan kontes. Biarkan dong. Jangan lupa juga nih live udah ada flickernya. Kontes di arah turtle. Yang saya tampil sudah melihat ada beberapa player dan bahkan Moreno udah menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Astral Echo terdeteksi, posisinya tidak akan bisa mereka dapatkan, tapi lihat di depan sana Moreno. Makan. Duel Dragon with Flicker. Live yang on point berhasil membuat Heki termakan untuk ketiga kalinya. Lihat teriakan maut dan rotasi yang sangat cepat membuat Albert. Nodes! Surprise! Happy birthday! Albert kali ini termakan membuat permasukan dari tim EVOS dan Luka udah mulai bersinar untuk memberikan recall di depan sana. Dan ini dia Bigetron bangkit dari kekalahannya game pertama. Itu dia keras banget dari look-nya juga dan harus lebih aware dengan diversion. Albert ngebuka dash-nya tadi untuk mempercepat jalan. Ya, ini permasalahan dari Luoyi yang sempat kita mention tadi ya, tapi duel trigger lagi. Oke, tapi Annabelle menjadi target utama, sedangkan ada Heki di depan sana permasukan dari tim EVOS. Mencoba untuk mendapatkan satu momen dari seorang Annabelle, tapi Eman nampaknya lebih kuat di depan sana. Astral Echo terdeteksi Flicker yang didapatkan oleh seorang Moreno. Flicker for defensive, tapi lihat Moreno almost is never enough. Dan kali ini kembali lagi Moreno yang megang semua kontrolnya. Ketika pick terhadap Louis, tadi langsung merubah otak kita semua dari yang mempertanyakan Annabelle. Dengan jungle-nya langsung oke, kita tahu distraction-nya terlalu banyak. Annabelle bisa bebas. Itu dia, lihat levelnya. Ini akan lebih cepat level 11 untuk Annabelle berbanding 2 level. Ini yang gue bilang tadi, farming speed dari Nolan karena dash-nya dia tuh nggak perlu target. Iya. Itu yang bikin dia pindahnya cepet banget. Dia nggak perlu target, dia hanya perlu purple buff saja untuk bisa menghemat energi yang dia miliki. Dan jangan lupa, Fracture juga akan mengisi kembali energinya agar dash yang dia miliki jadi lebih mudah untuk digunakan. Dan untuk 1v1 situation seperti biasa, Nolan adalah typical hero yang... Oke, lihat keadaan dash kembali, Light akan menjadi target utama. Killan Light Moreno tour and travel kali ini berhasil menyelamatkan Luka di depan sana. Moreno tour and travel memang menyelamatkan Luka, tapi mampukah dia menghindari damage yang diberikan dari Albert? Oh, terbakar! Albert tertikam! Solo pick up from Annabelle! Yang dimana turtle-nya harus dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS, tapi kali ini berbanding terbalik Bigetron. Langsung mengamankan perfect turtle untuk tim Bigetron Esports dengan Annabelle. Nolan early dominasi ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Dia bisa manfaatin keunggulan levelnya sih. Dengan atribut yang lebih tinggi, invade jungle yang lebih berani, belum lagi dengan item yang lebih jadi juga. Bigetron sekarang unggul 5.000 gold bahkan. Dan kayaknya tadi Albert nggak expect ya, Blade Surge-nya digunakan di saat yang sangat-sangat krusial. Lagi. Oke, Albert bakal coba untuk membalikan kembali keadaan membuat perpasukan dari tim EVOS
Tapi ketika Astral Eagle telah dikeluarkan, dan di situ Regi pun terdiam. Gak ada pergerakan yang bisa dikeluarkan oleh Regi. Dominasi di Blitz yang ke-7 membuat para pasukan dari tim EVOS mereka tidak tinggal diam. Mereka cuma bisa clear atas, bawah, depan, belakang, dan jungle-nya digerogotin abis. Itu dia, bukan hanya dari jungle-nya ya yang ngambil creep, tapi ternyata sosok Goldlane juga hadir dan game fact-nya sepanjang MPL ID Season 15 berjalan, Granger memiliki 9 kali kemenangan dari total 12 game melawan Harith, jadi 75% win rate-nya. Tinggi itu. Diversion? Oke, Diversion di depan sana, Regi masih bisa selamat, tidak mau terlalu terburu-buru, Flicker masih ada. Tapi ini juga penting sih Profesor. Gimana caranya Regi bisa ngikat Anavel dengan berdekatan dengan Luke ya mungkin atau nge-Moreno, itu juga bisa menjadi poin penting kembalinya keadaan dari tim EVOS. Ya dari tadi kita belum melihat nih bagaimana Regi dengan curtain call-nya. Karena belum ada yang benar-benar bisa diikat ya dengan Yoyo. Ya ekspektasi awal kita adalah Eman. Tapi dari tadi Emannya bebas, Anavel juga bebas. Mungkin sekarang kayak ekspektasi gue lebih ke siapa aja sih, yang penting 2 Iya, yang penting targetnya. Itu yang masih belum terlihat juga dari tadi karena efek slow-nya juga mengganggu banget kan. Oh, temponya turun sekali ya. Dan udah pasti Luke yang bakal jadi garda terdepan untuk menerima damage nih dari gear-nya Natko. Karena sekarang sudah ada Toilet Armor dan Luke coba buat open map. Oke, Luke bakal coba dihajar depan sana. Tapi lihat bakal coba mundur dan itu dia tidak adanya Erlan. Sobat berpasukan dari tim EVOS pura-pura ada bahkan Moreno. Double kill yang on point. Eman yang memang masuk tapi damage dari Moreno ini udah harus diperhitungkan. Damage-nya terlalu kuat nih, hisap-hisap berkali-kali dari Moreno. Walaupun dia terkena damage dari seorang Natko dengan asal spear-nya. Terlalu berguna Profesor. Tapi itu combo duality yang mengerikan dari Moreno. Gila, ya. Anggap itu bukan ki yang ketarik. Kayaknya itu pasti bakal hilang seketika dengan instan. Natko, Iya, anggap Natko. 3 kali duality tadi. 3 kali duality loh soalnya. Iya, tapi lihat ya, menit 9 tadi sudah mencapai level 15 juga. That's why gue bilang, Nolan ini salah satu hero underrated yang menurut gue ketika digunakan di tangan yang tepat itu bahaya banget. Oke. Dan untuk kali ini kita bakal menyaksikan di mana pergerakan dari tim EVOS mereka coba untuk mendobrak di 3 wave yang berbeda. Niat top, bottom. Let's see, defense seperti apa nih yang akan dilakukan sama EVOS? High ground defense masih ada juga untuk low range mereka punya Natko. Oke, Eman di depan sana bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi lihat, perpasukan dari tim Bigetron. Ada Light yang standby untuk bisa mencuri ke arah belakang siapapun mereka berada. Nah, pasif yang pecah berhasil diselamatkan. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka nggak kuat juga berada di garis depan. Mereka juga takut ketika Light muncul batang hidungnya. Kondisi Purify tidak ada sama sekali di kubu dari tim EVOS. Tangkap curtain call. Oke, curtain call. Tapi Eman dan juga Moreno ini masih berdekatan. Tapi itu padahal curtain call yang tepat loh. Eman sama Moreno kalau nempel, waduh. Kelar itu. Iya, yang satu maunya mundur, yang satu maunya maju ya. Dan kali ini masih mau dipaksa kayaknya sama Bigetron. Mereka dapetin keuntungan yang berlimpah soalnya. Oke, kesempatan yang berlimpah mereka tidak akan sia-siakan. Dan lihat di sana Flicker for defensive Erlan on point. Dia tahu banget kalau dia menjadi target utama dan burst damage yang diberikan. Bahkan semuanya api asmara terbakar. Tapi ini nggak ada wave minion lagi sih. Bigetron masih mau coba kah? Kebetulan memang dari Light sendiri masih punya Flicker dan Wave Dragon. Tapi gue masih menunggu di opening seperti apa yang akan mereka lakukan. Wow, kita melihat di mana Loi dari Moreno ini benar-benar membuat semua mata tertuju kepada dirinya, Profesor. Apalagi kita melihat juga posisi Eman dan Moreno yang lagi-lagi tertangkap. Tapi untungnya masih safe di belakang. Dan bisa terlalu terburu-buru untuk langsung di-engage. Karena emang kebetulan ya secara mungkin positioning terlalu berbahaya ya bagi EVOS jika mereka keluar dari area zona amannya. Tapi ini nggak dikasih keluar. Benar-benar jaga zonanya. Bukan hanya dari Luke, Light pun ada di bagian depan tadi. Mungkin sinyalnya akan ada di Lord nanti di bagian top lane kan. Ketika memang mereka coba untuk kontes. Ya entah ngelepas bawahnya mungkin atau tetap menangin jumlahnya. Karena ini 12.000 gold by the Baru way. pengen ngomong. Di menit ke-11. Ini jauh banget soalnya Gila. 12.000 gold ini. 12.000 gold ini Si Nolan lihat. agak nggak logis ya. Kita lihat di mana dari Erlan baru punya 6.000 perak. Sedangkan dari Eman udah di arah 10.000. Dan udah menuju ke item terakhir ya. Jadi perbedaan dari masing-masing role-nya udah sangat terlihat jelas. Dan ditambah lagi untuk Luke. Apapun itemnya, mau dia immortality, dia akan benar-benar makin sulit untuk bisa dimakan sama member EVOS. Wallet armor dan juga antik piras. Ini pemilihan item yang sangat-sangat tepat. Karena yang magicalnya juga cuma ada dari Natko. Dan itu damage bullet kan. Jadi cukup dengan paket Twilight. Immortal, pilihan yang itu sangat-sangat dia. tepat. Waduh. Udah pasti ya, pelengkap juga. Agar Luke semakin bisa menerima banyak damage.
Dan itu yang mungkin dicari sama Luke juga di game kali ini. Agar nanti lini belakangnya seperti Eman, makin bebas untuk bisa mendeliver damage. Wow, dan bakal lihat di depan sana Bigetron dapatkan Lord yang kedua tanpa ada waktu yang lama. Langsung sat-sat kelar. Dan ingat tidak ada base turret dari mid lane. Tandanya Lord menuju ke arah mid. Sehingga dua top dan bottom turret ini akan menjadi distraction. Supaya sendirinya minion itu bergerak menuju ke arah base. Eman gue hitung udah 2 hari dia di rumput itu ya. Gak bergerak sama Iya, sekali. nggak gerak dia. Dia nungguin aja momentum. Gerak akhirnya. Dan akhirnya bersama dengan minion. Tapi ini Lord yang bahaya jujur. Keunggulan gold yang semakin tinggi lagi. Let's see. Look aja di depan keras banget. Oke, duel Dragon menuju ke arah seorang Henki. Dia bisa dikeluarkan terlalu besar. Dapatkan lainnya yang tumbang. Membalikan kembali kanan dan Henki di depan sana harus butuh. Pertukaran untuk satu. Wave-nya di tengah masuk menuju ke arah base turret. Lord menjadi pilihan utama. Tapi dengan tidak adanya light, mereka tidak akan kenal takut. Dan lihat Regi bakal melakukan distraction. Sedikit demi sedikit. Target utamanya fracture-nya gagal. Minimal base turret lah yang bisa mereka dapatkan. Dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan ompong dari base turret. Dan lihat Moreno, flicker. Oh my god, Eman! Kali ini dan tumbang tidak ada bersama dan Eman! What a double kill from Eman! Oh tersisa sendiri. One man situation. Eman, the one last best standing dan game 3! Bigetron bangkit! Game 3 Israel! Mulai mengejar kali ini sang robot merah. Dengan pick hero yang mungkin terlihat tidak seperti biasanya. Tiba-tiba bisa untuk mengejar bahkan meninggalkan gold EVOS. Dengan sangat jauh tadi 14.000 di menit yang ke-11. Ya terlalu jauh ya gap goldnya. 12.000 bos. untuk dikejar. Dan tekanan yang begitu luar biasa dari Bigetron ini yang mungkin kita sempat mention Lim. Kita lihat secara individual skillsnya. Pemain Bigetron adalah pemain yang sangat-sangat kuat. Sehingga hal tersebut yang membuat bagaimana EVOS kali ini harus dipaksa ke game yang ketiga walaupun dengan draft yang cukup meyakinkan. Suyo dari Albert sepertinya harus dihentikan kali ini dulu. Gila, Lowy-nya sih. Lowy-nya udah gak ada otak sih. Dia bisa kasih space dengan sedemikian rupa. Sampai akhirnya Eman punya item, Annabelle punya item dan Gila, Eman. level. Tapi semua menurut gue ya karena Moreno. Lagi-lagi Moreno sempat aku mention juga kan waktu di season lalu pas babak final lower bracket kan ada 3 tim tuh, RRQ, Liquid dan juga Bigetron. Itu yang paling memungkinkan timnya untuk main Luoi yang emang ada di Bigetron doang. Dan kita tahu kapasitas Moreno seperti apa dengan Luoi-nya. Gila. Bukan kapasitas lagi, Profesor. Itu hampir kalau teamfight apapun yang ada di depan mukanya, itu dualitinya bet. Wah itu Apapun berkali-kali. ada di depan mukanya. Dia tuh yang paling bisa ngelempar, habis itu ngelempar ke belakang, tarik 2 kali. Dia paling Dia bisa. bahkan bisa kita lihat kondisinya dengan tidak ngelihat apapun, dia tahu rotasi mana yang akan mereka menjadi target utama. Setelah rotasi itu terjadi, dia tahu dia akan bisa team fight. Nah, ya itu yang mungkin aku rindukan dari Moreno karena Moreno pertama kali muncul juga dia mainnya kayak Cecilian Luoi Iya. kan. Dan beberapa belakangan ini mungkin minggu 1 juga membuat pertanyaan besar kayak kenapa fokusnya ke Valentina? Kenapa nggak fokusnya ke Luoi aja? Dan akhirnya Luoi-nya keluar nih, Lim. Tapi gila Lowy-nya ini sih gila banget sih ya. Hampir semua deh. Bus! Selama ada orang di sana, dia akan kumpulkan semuanya. Timingnya juga tepat selalu ya. Kayak oke, buka team fight pasti ada diversion. Oke, dan tanpa berlama-lama MVP of the game, of course. No doubt, no cap, Moreno. Ya, nggak tumbang sama sekali juga. Template item yang sama, Be. Sama ya Pasti. untuk para mid lane-nya. Para mid laner sekarang sama semuanya. Yang penting mainnya spam, skillnya lebih mudah untuk digunakan, gak perlu pulang karena mana. Cooldown cepat. Itu yang paling penting, cooldown cepat. Banyak. Tapi ya, entah kenapa sih, satu pertanyaan yang terbesit di otak gue tuh, Regi, flickernya untuk kabur dari Annabelle tuh. Aku merasa kayak Avenger tetap bakal jadi priority untuk battle style-nya Regi sih, dengan Cici. Karena dia butuh ngebadanin di depan, dan dari awal Regi harus udah tahu kalau misalkan ini draft yang minim akan badan. Bermodalkan high loss bukan berarti high loss-nya bakal kuat banget. Bermodalkan high loss menandakan high loss-nya kalau udah tumbang dari awal, apalagi tumbangnya 3 di menit yang kelima, Lip. Ya mau nggak mau dia cuma jadi samsak di sini sebenarnya. Ya itu dia yang sempat gue pertanyakan juga apakah memang battle style ini adalah pilihan yang tepat. Dan satu hal sih, Albert 2 kali berturut-turut dia pakai Blade Torch untuk Masuk ke rumput. Iya. Iya. Blade Search yang biasa kita lihat mungkin untuk checking bush yang ofensif, tapi ini untuk defensif loh. Iya. Ini lebih nggak aware sama Louis aja sih, Be. Karena di match-match sebelumnya gue liat Albert dengan Suyonya
dia yang paling jarang ngebuka blade source loh. Entah itu lagi di team fight, entah itu lagi memang krusial, dia pakai bener-bener kalau dapetin kill atau bener-bener kabur. Tapi sekarang mungkin karena itu di daerahnya sendiri dan karena dampak Loi aja sih. Atau karena terpaksa aja kali ya. Kayak belum ada scanner yang ready tentunya. Belum ada Astral Eco yang ready, belum ada Astral Spear yang ready dari Natco. Sehingga mau nggak mau, EVOS harus merelakan game keduanya. Yang memang udah terlalu mendominasi banget dari Bigetron. Cuma dikasih 2 kill. Ini baru mungkin kita bilang one-sided ya. Karena masih emang belum ada perlawanan yang sepadan tadi. Dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari Anavel sejak early game. Ya, dan bahkan tempo team fight-nya aja berbeda jauh sekali ya. Gimana intensitas yang sangat tinggi di match di game yang pertama, di game yang kedua temponya langsung turun drop Langsung pelan. drop banget ya. Langsung pelan, langsung gimana caranya mereka mainnya satu persatu dihantam front lanernya, team fight selesai pecah mundur lagi. Ya, aku bilangnya EVOS kayak ke bawah sama arus permainannya Bigetron sih. Iya. Ini Ini kayak jelas banget soalnya. farming pattern yang emang bagus banget gitu kan dari Bigetron, terus kayak distraction juga yang pas. Itu diikutin seakan-akan sama EVOS. Makanya mereka kalah dari level, kalah dari gold, kalah dari setup, semua bisa dibilang jadi akuisisi under 17.000. Wow, 17.000. Perbedaan goldnya di menit 14, 17.000. Ini angka yang sangat-sangat menarik sekali loh. 17.000 gold lead. Bigetron bener-bener unggulnya bukan sekedar unggul, Lim. Bener sih, Jauh pakai banget. Gol! Nah, gitu. huruf Unggul. besar itu sih itu ya, kapital semua sih Kalau golnya. misalnya Iya, karena kan biasanya gap goldnya 10.000. Ya, kalau misalnya game goldnya 2000 tuh kayak unggul. Unggul, iya. Unggul. 10.000 ya? Unggul Kalau lah. 500 perak. Unggul. Gak kedengeran Nggak kebetulan sih, gak kebetulan. unggulnya. Tapi ya, gue ngelihat ini gak lepas juga sih memang dari setup yang dipatahkan dan mental